Sambil duduk di sebuah kursi santai di teras rumahnya yang luas di kawasan Jalan Borak, Tangerang, Banten, tangan perempuan berusia 78 tahun itu bergerak lincah melipat lembaran-lembaran daun pisang yang membungkus sebuah keranjang kecil. Di dekatnya duduk lesehan di atas tikar beberapa perempuan tua dan muda yang juga asik melakukan pekerjaan sama, yaitu membungkus keranjang-keranjang kecil dengan lembaran-lembaran daun pisang. Daun-daun pohon pisang tersebut sebelumnya sudah dipanggang sehingga lemas dan mudah dilipat-lipat membungkus keranjang-keranjang kecil tersebut. Sekalipun sudah lanjut usia, ibu 10 anak dan nenek 23 cucu yang lahir dengan nama Autionio ini masih menampakkan sisa-sisa kecantikan masa mudanya dengan wajah oval dan kulit yang tampak halus. Sepasang bibirnya yang tipis sebentar-sebentar mengembangkan senyum ketika berbicara ngalor ngidul dengan para pekerja perempuan yang sudah puluhan tahun turun-temurun bekerja padanya, sambil sepasang tangannya tetap melakukan pekerjaan melipat daun pisang pada keranjang di pangkuannya. Mereka bekerja pada kami sejak mertua saya masih hidup. Ada di antaranya yang bekerja sejak masih gadis dan sekarang masih bekerja di sini, walaupun sudah mempunyai suami dan anak. Bahkan ada pula yang anaknya ikut bekerja di sini. Kata Autionio yang lebih dikenal dengan sebutan Nyonya Lau, ketika ditemui siang itu di sela-sela kesibukannya mempersiapkan keranjang-keranjang cetakan kue keranjang. Keranjang-keranjang yang sudah dilapisi daun pisang akan diisi dengan adonan kue keranjang untuk dikukus sampai matang, yaitu sekitar 12 jam, mulai pukul 6 sampai dengan pukul 6 petang. Usaha pembuatan kue keranjang yang sudah puluhan tahun ditekuninya ini merupakan penerusan dari usaha mertuanya, Lau Sun Lim, 1887-1969. Ketika mertuanya meninggal dunia pada tahun 1969 dalam usia 82 tahun, ia mendapatkan amanah untuk meneruskan usaha tersebut. Bahkan, papa mertua berpesan kalau nanti dia meninggal dunia, usaha membuat kue keranjang dari keluarga Lau ini jangan dihentikan, melainkan tetap diteruskan, bahkan kalau bisa dikembangkan, katanya. Dari 10 orang menantu, ternyata dia yang terpilih sebagai penerus usaha pembuatan kue ini. Kue keranjang merupakan kue khas perayaan Xinjia atau Tahun Baru Imlek. Kue ini diproduksi setahun sekali, khusus untuk bahan sesaji pada upacara sembahyang kepada leluhur dan makanan khas
pada perayaan Xinjia. Ternyata di bawah tangan dingin sang menantu ini, usaha kue keranjang keluarga Lau ini semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat Tangerang dan sekitarnya, bahkan sampai ke Jakarta. Dari hanya beberapa kilogram tepung ketan, sekarang dia bisa menghabiskan 10 ton tepung ketan untuk pembuatan kue keranjang selama 2 minggu sebelum hari Xinjia. Sekalipun tanpa diberi label merek tertentu, kue keranjang buatannya dikenal sebagai kue keranjang Nyonya Lau menuruti nama suaminya, Lau Nyin Keng, yang sekarang sudah berusia 82 tahun tetapi masih tampak segar bugar. Sejak tahun 1962, selain membuat kue keranjang yang hanya setahun sekali ini, Nyonya Lau kemudian mengembangkan usahanya pada pembuatan dodol yang juga terbuat dari tepung ketan. Kata dia, jadi selain membuat kue keranjang setahun sekali, setiap hari kami membuat dodol dengan aneka rasa seperti duren, coklat, wijen, dan lapis. Sekalipun teknologi pembuatan kue keranjang dan dodol sudah berkembang modern, Otionio tetap menggunakan teknologi tradisional. Untuk pilihannya ini, dia mempunyai alasan tersendiri yang tidak terlepas dari kepeduliannya terhadap masyarakat sekitarnya. Kasihan pegawai-pegawai saya kalau saya menggunakan peralatan modern, karena peralatan modern akan mengurangi tenaga kerja manusia, padahal mereka membutuhkan pekerjaan, ujarnya. Pegawai-pegawainya itu umumnya orang-orang kampung setempat dan sekitarnya. Sebagai contoh mengenai pilihan yang berorientasi pada padat karya ini, antara lain Otionio memilih beras ketan yang masih dalam bentuk butiran-butiran daripada yang sudah menjadi tepung halus. Beras ketan dalam bentuk butiran-butiran ini nantinya akan ditumbuk menjadi halus oleh pegawai-pegawainya, yang berarti ada pekerjaan dan nafkah untuk mereka. Agar pekerjaan tersebut bisa merata, maka diatur setiap orang mendapat jatah menumbuk maksimal 10 liter beras ketan per hari. Saya menginginkan agar orang-orang kampung di sini dan sekitar bisa juga ikut menikmati manfaat dari keberadaan usaha kue keluarga kami, tuturnya. Betulkah ada pantangan-pantangan tertentu yang tidak boleh dilanggar atau dilakukan pada saat membuat kue keranjang? Pantangan apa? Sama sekali tidak ada pantangan apa-apa, tukasnya. Memang ada yang mengatakan bahwa kalau kita sedang bersusah hati, jangan membuat kue keranjang, karena kue keranjangnya akan tidak matang. Misalnya,
Kalau ada yang meninggal dalam keluarga, kita tidak boleh membuat kue keranjang selama 3 tahun. Tetapi mertua saya sebelum meninggal dunia berpesan, kalau nanti dia meninggal dunia, kue keranjang tidak boleh berhenti produksi supaya langganan tidak pergi. Pesan tersebut saya patuhi. Kue keranjang tetap berproduksi setelah mertua meninggal, dan ternyata hasil kue keranjangnya tetap baik. Bahkan bertambah pelanggan-pelanggan baru. Tambahnya sambil tersenyum. Sama-sama kelahiran Tangerang, Otionio dilahirkan tanggal 25 Juni 1925, sedangkan suaminya, Lo Nyim Keng, lahir pada tanggal 12 Maret 1921. Mereka menikah dengan dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing, dan sampai sekarang mereka hidup bahagia, penuh kasih dan toleransi satu terhadap yang lain. Sekarang mana mau anak-anak dijodohkan oleh orang tuanya. Masih 3 anak saya yang sampai sekarang belum mendapatkan jodohnya, sekalipun sudah saya anjurkan. Mereka asik bekerja. Komentar Otionio. Dari 10 anaknya, 3 orang masih hidup lajang, yaitu seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang tampak akan meneruskan usahanya adalah anaknya yang ke-8, Lo Kim Leong, 48 tahun, yang membantunya dalam bidang administrasi untuk urusan luar. Anak-anak yang lain tidak berminat karena mereka lebih berminat bekerja jadi kuli orang, tidak mau berusaha sendiri. Komentar Otionio. Kisah Nyonya Otionio dimuat di harian Kompas 29 Januari tahun 2003 dengan judul Nyonya Lau, produsen kue keranjang dari Tangerang. Tulisan SN Wargaji.